Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan PMO tingkat sekolah, yaitu yang bulan Agustus, yang seyogianya kita laksanakan 24 Agustus, tapi karena perubahan regulasi kita baru lokakarya tanggal 25 Agustus dan diperpanjanglah pelaksanaan PMO bulan Agustus itu sampai 13 September ini. Kita lihat dulunya kan, mungkin bagian itu tersangkut nanti dengan bully. Kita lihat dahulunya, sebenarnya sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak-anak kita. Sebahagian bapak dan ibu di sekolah atau di masyarakat ini terabaikan, padahal itu berpengaruh terhadap psikologi anak. Itu ditanam di buku. Kenapa? Kalau dibiarkan pada ibu, ada yang psikologi atau kejiwaan anak yang kena itu, kadang-kadang anak-anak itu setelah dibully sebagainya ada datang sekolah, datang sekolah itu kan, datang atau dia itu murung dan lain-lain sebagainya. Nanti disampaikan oleh ibu kita bagaimana itu perundungan atau bahagian atau fungsi kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harusnya perundungan atau bully itu tidak terjadi, yaitu di tengah masyarakat, terutama sekali itu pada sekolah. Jadi seperti kami sampaikan di awal, ini efeknya sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak kita. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan arahan kepada kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai materi kita di hari ini. Ini kegiatan kita PMO level sekolah UPT SD 22 Panjalayan oleh kepala kemudian tanggal. Kemudian ini ya. Jadi sesuai dengan rapor pendidikan kita, bahwasanya di dalam rapor pendidikan kita ada namanya iklim keamanan sekolah. Berdasarkan dari rapor pendidikan itu, maka Kementerian memberikan kesempatan untuk kita untuk memilih topik dan subtopik dari yang sudah disediakan. Jadi topik kita pada hari ini adalah iklim keamanan dan inklusivitas. Artinya ada di sini kata inklusif. Jadi ada anak-anak yang memerlukan penanganan khusus, makanya ada inklusifnya di situ. Kemudian untuk topik ini kita sesuai aturannya memilih 1 sampai 2 topik dengan 2 subtopik. Jadi subtopiknya yaitu penyusunan dokumen asesmen bullying. Jadi setelah kita kegiatan hari ini, tindak lanjutnya Bapak Ibu di kelas harus mampu menyusun asesmen bullying. Kemudian yang kedua, penyusunan dokumen asesmen kekerasan seksual. Nah, kenapa ini kita pilih? Sesuai dengan pertemuan kita 2 minggu belakang, kalau tidak salah itu tanggal 28, kita sudah melaksanakan pra-PMO pada kegiatan kompel kita. Nah, di situ kita baca bahwasanya untuk pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh anak kita, bahkan dia seorang atau kelompok, itu naik sebesar 0,23% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian juga masalah perundungan siswa kita. Jadi meninggi ya seharusnya menurun. Nah, jadi dia kalau dia merupakan perundungan, kalau pemahaman guru dapat meninggi dong. Artinya dari tahun ini ke tahun berikutnya pemahaman guru, pemahaman kita harus meningkat sehingga tidak terjadi lagi perundungan di sekolah kita. Tapi ini terbalik, mengalami untuk pemahaman kita naik, sekarang turun. Yang seharusnya perundungan turun, sekarang naik. Jadi dia berbanding terbalik. Makanya kita sepakat hari itu untuk memilih ini sebagai subtopik kita. Kemudian, nah ini dia. Jadi di PMO di Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang mengerjakannya Bapak Ibu Guru. Jadi setelah ini yang pertama tadi kita
menyusun asesmen bullying. Kemudian kita akan menyusun program penanggulangan bullying itu. Jadi itu kerajuan Biko sebagai tindak lanjutnya. Kemudian, nah aku yang kilo-kilo. Lagi nampak ibu-ibu proses kok di sekolah atau enggak? Dicari kawan sulang atau di kapi Bandung. Nah, itu salah satunya. Kemudian, nah alur kegiatan kita. Kalau alur kegiatan kita sudah didampingi bahwasanya alur kegiatan kita ada 6 kegiatan 4 pengawas untuk waktu 90 jam. 90 menit lalu itu anak. 90 menit yang pertama, Bapak Ibu peserta merefleksikan pengetahuan tentang bullying dan kekerasan seksual serta mengidentifikasi contoh bullying yang sering terjadi di sekolah dengan menuliskan pada sticky note santalai. Kemudian setelah itu kita analisis situasi kondisi kita dalam kelas berkaitan dengan bullying dan kekerasan seksual dihubungkan dengan hasil rapor pendidikan kita. Yang ketiga, kita menguatkan pemahaman kita tentang bullying dan kekerasan seksual. Jadi setelah keluar kita ruang ini, oh yang perundungan itu ini ya. Oh rupanya yang bullying itu ini. Rupanya bullying itu sama dengan perundungan. Nah kekerasan seksual yang dimaksud ini dia. Itu maksudnya. Jadi ada elaborasi pemahaman Bapak Ibu semua. Kemudian kita menyimak paparan tentang perundungan dan kekerasan seksual ini yang sedang berjalan ini. Kemudian kita nanti merancang asesmen yang tadi. Kemudian kita merumuskan tindak lanjut. Inilah alur kegiatan kita pada sore hari ini. Nah, sesuai dengan tadi, ini sebelum kita kembali ke pemahaman, makanya Bapak Ibu semua tulis di sticky note. Nah, ini buat apa itu bullying, apa itu kekerasan seksual, kemudian apa-apa saja yang Bapak Ibu lihat di lingkungan kita di kelas Pak Surangsel atau lingkungan sekolah kita. Pertama, itu bullying merupakan tindakan kekerasan baik perilaku maupun bahasa kepada orang lain. Yang kedua, kekerasan seksual yaitu perilaku yang kurang baik yang dialami seseorang di bagian tertentu pada perilaku. Contohnya, kalau untuk bullying mentertawakan teman yang salah secara bersama-sama. Sedangkan kekerasan seksual karena ini bentuk bullying itu bentuk perilaku yang dilakukan pada seseorang baik secara fisik maupun psikis. Contohnya anak suka mentahuan seperti memalak atau uang adiknya, kemudian segala bentuk kekerasan dilakukan secara sengaja. Contohnya mengejek nama ayah, bunda, mengejek nama teman, mengejek dengan nama hewan. Jadi dipanggil nama temannya tersebut dengan nama hewan. Ini merupakan contoh bullying. Menyebutkan nama seseorang dengan gelar yang tidak pantas atau menyebut namanya itu seperti mengolok-olok kayak botak, lehat, kaliang. Kemudian yang tersebut yang akan diduduki oleh teman. Ini bullying yang bersifatnya itu fisik yang bisa melukai seseorang. Dan kedua dari bullying itu beliau memahami bahwa bullying itu bentuk kekerasan yang bentuk kekerasan ancaman yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau kelompok orang. Seperti ya biasa siswa atau anak kita di sini menyembunyikan alat-alat tulis atau buku, bahkan
secara tidak sengaja. Nah, teman-teman tersebut tentu merasa panik atau cemas. Jadi jika dua kan gurunya. Jadi itu bullying adalah bullying dengan kekerasan seksual itu secara arti sempitnya itu mungkin hampir sama, cuman arahnya mungkin berbeda. Kalau bullying itu lebih kepada fisik ataupun psikis, sedangkan kekerasan seksual mungkin lebih ke arah alat seks atau alat vital, alat kelamin. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyanyi, terima kasih Pak Tio. Nah, baik Bapak Ibu, setelah kita simak pekerjaan kita masing-masing yang diwakili oleh Pak Tio untuk membacakannya, rata-rata kita sudah paham. Kalau Ibu lihat, berarti Bapak Ibu guru lah paham apa itu bullying. Nah, bullying itu berasal dari kata bully, yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang sering dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying, diantaranya penindasan, kemudian penggencetan, kemudian perpeloncoan. Kalau perpeloncoan itu biasanya kalau anak-anak biasanya di asrama. Nah, ada Bu Deli pernah di asrama, enak masuk di asrama, senioritas berfungsi. Jadi senioritasnya tuh yang perpeloncoan. Kalau masuk ke universitas, saya sangat ospek, itu di sini lakunya tuh. Tapi kalau kita di SD ini tidak nampak lewat perpeloncoan karena untuk anak kelas 1 kita sering anak-anak kita menyayanginya. Kemudian pemalakan, malah biasanya ada kakak kelas, adik kelas, masih ada dia kena. Contoh-contoh tadi kan berarti dari yang kita penyucilan ada aja tuh kawan kadang-kadang kan itu nyoba tiku anak-anak gitu tuh, jangan kawan jadi si anak, tapi kalau ngadu nyoba Tio, nyoba tak buat kalau siapa kawan lo dikatakan si A, si B katanya kan masih ada kita. Kemudian intimidasi, kalau intimidasi itu kan apa tuh terasingkan ya kan. Jadi dari pekerjaan kita tadi berarti kita semua sudah punya konsep. Lah ada konsep Jawa, bahasanya bullying itu bahasa Indonesianya perundungan. Makanya di dalam rapor pendidikan data 2 bahasa bullying di rapor pendidikan itu bahasanya perundungan. Sebetulnya yang bullying itu adalah perundungan. Nah, bahasa Indonesianya menurut KBBI ini dia. Nah, perundungan menurut KBBI adalah mengganggu, mengusik terus-menerus atau menyusahkan. Perundungan bukan hal sepele sebab menyebabkan efek jangka panjang pada korban. Kita ingat di dalam kehidupan sehari-hari anak kadang-kadang inyo dibully sekali, 2 kali, 3 kali. Contoh di sekolah kita, hampir setiap hari dibully oleh kawannya, harus setiap hari mengalami perundungan. Kenapa? Karena dia memiliki, seharusnya dia tidak berada di lingkungan sekolah kita, dia harus di tempat perlakuan khusus, orang tuanya menyerahkan kepada sekolah umum. Akhirnya kawan-kawannya yang banyak setiap hari kan begitu susah Bapak Ibu untuk menenangkannya. Demi seseorang kan yang banyak awak payah. Nah, kita itu barangkali itu yang jenis-jenis bullying itu. Ada satu yang verbal itu yang banyak diawat di sekolah, artinya lebih mengarah kepada kata-kata. Kemudian yang kedua baru dari Pak Tio tadi yang fisik. Nah, kalau fisiknya jelek, bakasannya nampak sekali, ditampak yo kawannya nampak yo, ditungguan yo bajajaknya, dicupin yo kalau di dalam kelas, kemudian menjambak. Sudah itu yang ketiga secara relasional sosial. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari mungkin di sekolah, di masyarakat, di rumah, secara sosial pun menyebabkan kritik negatif berlebihan. Nah, jadi awak mengkritik orang secara habis-habisan. Kemudian ya dikritiknya berlebihan. Ini yang sekarang lebih gencang-gencangnya yang keempat ini. Pokoknya
Jadi melalui bullying elektronik, mengirim pesan. Jadi ada di situ seperti beberapa waktu yang lalu kan itu bully itu namanya. Di pangan namanya dibaca Facebook jadi dikirim pesan ke sana kemari pinjam uang 2 juta kan seperti itu, termasuk ke sini. Kemudian bullying elektronik atau ini di dunia maya kan. Penyebabnya ada bully itu di sekolah. Yang pertama dianggap berbeda. Kenapa sih sering ditertawakan oleh kawannya? Karena dia berbeda daripada yang lain. Kalau jalan, acuh kayak nggak peduli orang lain. Jadi kecil kawannya aneh, dianggap berbeda. Kemudian dianggap lemah, tidak bisa membela diri. Kemudian memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jadi misalnya di dalam situasi kita sama kita, nggak boleh dia ada rasa rendah diri. Artinya bentuk diri awak langsung, nggak bisa dia menguasai IT. Kalau yang udah muda salah, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau awak memiliki rasa percaya diri kita rendah, kita akan bisa dimasuki bullying. Kadang nak, ibu itu semua nggak bisa dong. Berarti kan itu sudah termasuk bullyingnya, perundungannya dengan verbal. Karena kita menganggap diri awak percaya diri rendah, tapi cuma punya semangat awak kita bisa, kita sesuai pula dengan usia kita. Kalau awak sesuai siko bisa nih. Kalau kita memiliki semangat seperti itu, berarti ada rasa percaya diri rendah. Awak yakin kemampuan kita, insya Allah bisa kan seperti itu. Kemudian kurang populer dibandingkan dengan yang lain, tidak memiliki banyak teman. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sebagai seorang pendidik, ada anak di dalam kelas tuh nggak pernah awak suruh. Jadi awak menganggap kita bisa lari. Tapi kembalilah kita dengan diferensiasi kita waktu belajar, cari soal yang paling murah, cari anak yang paling nggak pernah menjawab. Jawab ini tuh, jadinya punya semangat untuk berkembang seperti itu. Jadi tidak ikut-ikutnya kan, jadinya tidak menganggapnya kurang populer dong. Tapi bagaimana kita memfasilitasi anak yang lain sehingga dengan kurang populernya tuh tidak terjadi bullying atau perundungan ke dirinya. Kita lanjut. Dampak. Jadi kalau ini kita lihat dampak bullying itu bagi korban. Kalau korban kita contohkan ini kan dampak baginya nampak ya waktu. Kemudian pelaku untuk anak-anak yang membuli tadi, ketika ini dibiarkan, maka bagi si korban ini akan merupakan kegiatan berulang. Pelaku bantu itu loh nyokar ajuan berulang. Kenapa? Karena nggak ada tindakan bagi kita yang sebagai penonton atau bagi yang siswa lain yang menyaksikan bullying. Jadi maksudnya apa? Ketika bullying atau perundungan itu kita biarkan di sekolah kita, maka dampaknya akan sepanjang waktu, baik bagi korban, baik bagi pelaku, baik bagi siswa yang lain. Kalau siswa yang melihat, dia akan tertanam di dirinya. Kalau kita seperti berarti siswa awak akan hancur biasa orang. Kalau awak sampo itu beko berarti awak tertanam mindset yang tidak bagus di anak yang lain yang melihatnya. Apalagi dengan kalau yang bullyingnya itu sifatnya verbal. Sebab kalau kata-kata dia awak tidak nampak, akibatnya dia awak tidak nampak. Tapi ketika dia berupa fisik, jadi dia awak capek kita tangani. Tapi kalau non verbal apa aja terlupakan bagi kita. Mungkin tanpa kita sadari di dalam kelas kita ada seperti itu. Ndak acuan anak. Ketika anak mengaduan, pengaduan kan tentu kita sebagai seorang pendidik, kita rasanya ingin lepas dari persoalan itu. Atau bermasalah di kantor si A masalah di kantor si B, atau si A si B bacakan di kantor si C. Kita tanpa menyadari kadang-kadang sekali lain nyojo melapor oleh, sekali lain si itu melapor oleh, kita tidak peduli sehingga kadang-kadang kecil anak yang tadi dampaknya bagi yang menyaksikan tuh lawan kecil ke ibu-ibu sehingga tidak kedian sedih, berarti tidak asal kan seperti itu.
Jadi dampaknya itu bukan hanya untuk si pelaku dengan korban, tapi juga bagi siswa yang lain untuk perkembangan emosional anak-anak kita yang lain. Lanjut, bagaimana caranya supaya awak men-stop. Jadi di sekolah awak Iko nang wak harapkan sehingga rapor pendidikan wak tadi itu untuk 2002 sampai besok dengan anak siswa kita kelas 6, makanya ini wak kerajuan gini. Mana wak yang pertama dibantu anak wak untuk mengetahui dan memahami bullying. Terutama mungkin ibu agama di dalam kelas waktu pembelajaran wak sale-salean Iko. Kemudian kita sebagai guru kelas di dalam pembelajaran Pancasila wala cari-cari kemari. Jadi apa tuh? Nah, bully-bully itu apalagi kelas 5 dalam literasinya anak harus paham dengan ini. Sehingga kalau wak cari rapor pendidikan wak sesuaikan dengan kondisi awak kan bertolak belakang itu. Wah, tak ada kejadian kekerasan seksual, artinya yang betul-betul kekerasan seksual itu tak ada di sekolah awak. Tapi kenapa terbaca 80% berarti anak awak tak paham, memahami soal literasinya tentang iklim keamanan sekolah, anak awak paham. Jadi kerja kita bersama sebagai tim untuk persiapan anak awak di ASMEN bulan Oktober ini dulu ya Wak, membantu anak awak mengetahui dan memahami bullying. Kemudian yang kedua, memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying. Inyo siap dengan keadaan seperti ini, Inyo siap menangkis yang dia dari kawannya. Kemudian membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Kita kan selalu komunikasi kita dua arah dengan anak. Setiap pagi tidak bosan-bosannya kita setiap ada kegiatan pagi taruh ada komunikasi dua arah. Kemudian mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu. Jadi karena anak wak taruhan kalau ada melihat kasus berarti tahu anak dulu perundunganku ikut perundungannya Pak. Supaya kalau ada anak ibu mencari kasus itu capek laporkan, mendorong mereka menjadi saksi tidak bisu dia dengan kasus. Kemudian membantu anak menemukan minat dan potensi mereka. Jadi kalau anak wak masing-masing nyola tahu jo potensi dirinya, nyo akan semangat. Nah, jadi nyo ndak tadi tuh menjadi orang yang mundur. Nah, apa itu namanya pesimis kalau istilah wak. Nah, jadi anak wak optimis nyo. Kita usahakan menemukan minat potensi siswa. Kemudian kita lanjut langkah melawan bullying. Nah, jadi langkah kalau melawannya jadi tanggapi kejadian itu dengan serius. Soal kata ibu tadi, ketika anak ada laporan tentang bullying, awak lupa. Jadi awak nggak serius menanggapinya. Kadang-kadang kita juga punya keterbatasan. Sekali lagi ini baru, sekali lagi baru. Jadi awak punya kejenuhan. Jadi kejenuhan waktu awak usahawan menghilangkannya. Jadi kita tanggapi selalu dengan serius. Kemudian kalau ada anak yang melaporkan awak, terima kasih awak karena dulu hargai dulu dengan jasanya. Berterima kasih kepada siswa tersebut. Terima kasih nak. Ibu dipanggil, ibu tinggal lanjuti beko. Jadi anak tuh dia punya semangat yang ibu mau kasih kawa dia melaporan itu. Nanti di belakang beliau apakah kita apakan atau tidak, tapi sebaiknya tentu kita tanggapi. Kemudian yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. Kemudian tunjukkan empati. Kemudian ciri pelaku bullying. Kalau berlaku bullying, awak cari kan pelakunya biasanya tak pernah merasa salah, tak pernah merasa salah, sering melakukan tindakan berisiko. Kemudian di sekolah dapat terjadi antara guru dengan siswa, guru dengan guru, kemudian siswa ke guru atau siswa sama siswa. Kalau guru ke siswa kok kadang-kadang wak tanpa sadari itu verbal. Kan untuk itu dalam pembelajaran yang menyangkut dengan kognitif siswa, sekali lainnya tidak dapet, dan sekali lainnya tidak dapet, sekali lainnya baru awak tanpa disadari kan wak verbal wak. Iko saya dapet ya wak dong. Sampul ada yang wak, itu nak bahaya ada Pak Ibu. Jadi kadang-kadang gurauan kita tidak pantas, kironya lah masuknya ke rundunan.
Kadang-kadang aku dua warna agak makan dua, kemudian bersihnya yang Swiss TA sudahlah badan keteknya ambil bersih dulu. Padahal kawan awak dengan dua itu nggak kuat kan, nah jadi kan seperti itu tanpa kita sadari. Jadi akibatnya itu Bapak Ibu, jadi beko sampai akhirnya anak kita stres. Jadi berakibat penderitaan. Jadi jangan kecean psikisnya yang dalam dia bahaya ke psikisnya. Fisiknya nampak, psikisnya kan main. Ya, jadi lebih parah lagi. Makanya kita kembali untuk faktornya. Jadi faktor individunya mungkin kalau dicari di masyarakat penggunaan alkohol atau pemabuknya, nah itunya tuh menyebabkan itu. Kemudian konflik, kalau kita lihat kejadian-kejadian itu banyak dan berasal dari rumah tangga, broken home. Nah, anaknya tanyanya. Kemudian juga faktor uang, dipujuk-pujuk, dipiti. Nah, pitiwan ada dah. Kalau ini mungkin bisa buat anak-anak wala SMA KT. Ketika di rumah kebutuhannya secara ekonomi tidak terpenuhi, ada orang bujuk rayunya, makanya ini bisa terjadi faktor kemiskinan. Kemudian lingkungan masyarakat, norma masyarakat tidak tagak. Kadang-kadang kita di lingkungan masyarakat ada anak wak tadi membawa anak orang bujang, tetangga kan tak peduli. Kemudian Pak RT kan apa magia mabo dah, magia teguran dah. Nah, ketika itu dibiarkan, kuacuknya di kota, kalau di kampung mungkin tidak. Kalau di kota kadang-kadang ini siapa lu siapa gua. Nah, jadi itu makanya terjadi juga kekerasan itu. Kemudian dampaknya secara psikologis itu mampunya psikologis ibu duluan. Jadi memang larinya ke dalam tuh. Nah, ya korban psikologisnya, kemudian baru dampak secara fisiknya. Kemudian Bapak Ibu, cara mengatasinya tentu kita menghindari tempat-tempat berbahaya. Makanya karena wak pasangkan kalau pulang sekolah langsung pulang. Kalau yang kecil dipanggil dijemput oleh orang tua atau kakak, menghindari tempat berbahaya. Kita di jalan raya bisa terjadi kemungkinan seperti itu. Kemudian jangan percaya penuh dengan bujukan rayuan orang. Kemudian hindari obrolan. Kalau lama ngecek-ngecek, ya bekonya akan menimbulkan demikian. Kemudian komunikasi dengan batasan yang jelas. Kemudian metode melumpuhkan lawan, mungkin Bu Ica Majana ini bakal itu salah satunya itu. Kemudian berani bersikap tegas, percaya diri, dan mempersiapkan alat perlindungan diri. Ini cara mengatasinya. Nanti kalau Bapak Ibu memberikan materi di kelas, minta poin-poin Bu Pala pada lama mencatat. Kemudian tindak lanjut, konangkarajo itu. Jadi kita tindak lanjut dari kegiatan kita ini, kita membuat mencegah perundungan ke pelajarinya Bapak Ibu karajo kita ke komunitas kita. Di Kombel kita ada iklim keamanan sekolah mencegah perundungan 3 modulnya. Bapak Ibu pelajari itu. Nah, Ibu dengan membuat slide ini, dengan mempelajari modul itu, makanya lahir slide Ibu seperti ini. Kemudian iklim keamanan sekolah juga mencegah kekerasan seksual. Jadi ada 6 modul yang akan kita pelajari dalam rangka menyikapi perundungan yang ada di sekolah. Jadi sainggonyo ilmu wak bertambah, ilmu anak wak bertambah. Kemudian bagaimana kita melahirkan asesmen. Mungkin secara sederhana bisa kita berdiskusi kalau bentuk instrumen kita, sebab kita menyusun program penanggulangan perundungan dan kekerasan, kemudian kita menyusun dokumen asesmennya.
barangkali untuk kegiatan kita hari ini bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Nah, dua pantun saya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup PMO dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali itu ada yang mau kita tanya jawabkan. Selagi ada Pak Pengawas, dia bisa bantu deh Pak Pengawas Ibu. Atau ada Pak tambahan materinya Pak yang terlupa. Tapi saya akan tenang. Itu kan Ibu. Itu kan Ibu. Nah, iya. Sebab dia seketika cuma kalau menurut kami ya mungkin beribadah. Nampaknya begitu juga itu keterlibatan. Kalau menurut kami ya mungkin beribadah. Nampaknya begitu juga itu keterlibatan dari orang tua ya. Mungkin mengasosialisasi kepada orang tua salah satu kita tidak tahu dan akan ada dalam perjalanan dan sebagainya. Mungkin dia kita berunding berkesan tadi di mungkin satu ini ada pembahasan dia mungkin tahu dalam waktu kita mengadakan pertemuan tentang kehidupan juga dasar seksual wakilnya yang kedua asasnya tadi itu sangat jadi pemimpin religinya ada kan kayak antar teman kan